Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pagi ini aku rencananya mau masak ayam. Ini entah mau aku masak apa ya, aku juga bingung namanya. Dibilang rica-rica tapi ini tuh nggak pakai cabai sama sekali. Oke, jadi karena kemarin itu kan rintik sepanjang hari, jadi ini aku mau jemurin baju yang kemarin aku cuci ya teman-teman. Dan sebelumnya juga aku tuh udah ngejemur selimut. Jadi selimutnya ini sebenarnya nggak aku cuci tapi mau aku jemur aja, karena selimut ini tuh biasa dipakai untuk adik Re, untuk alas tidurnya ya teman-teman. Jadi selain pakai kasur, dia tuh pakai alas selimut juga di atasnya. Makanya ini mau aku jemur mumpung cuaca pagi hari ini tuh lumayan cerah ya. Dan semoga nanti siang sama sore juga cuacanya seperti ini ya teman-teman, karena kalau misalnya mendung terus hujan terus otomatis itu aktivitas kita juga bakal terhenti. Paling males banget, paling mager banget kalau cuacanya itu hujan sepanjang hari ya teman-teman. Kalau sesekali sih nggak jadi masalah ya. Ini kalau setiap hari udah bisa ngeganggu aktivitas kita untuk di luar rumah. Nah ini aku mau lanjut buat ngeblend bumbu ayam rica-ricanya. Sebenarnya ini nggak pantas disebut ayam rica-rica karena ini nggak pakai cabai ya, entah ini apalah namanya, pokoknya gitulah. Kalau untuk bumbunya itu bumbu dasar ayam rica-rica, cuman ini nggak aku kasih cabai, itu aja sih sebenarnya. Berhubung suamiku tuh lagi nggak ada di rumah, jadi suamiku kan mudik ke pulang kampung ke halaman, gimana sih ngomong kok belibet. Jadi suamiku tuh pulang kampung ke kampung halamannya. Jadi ini aku mau masak yang simple aja, terus mau masak cuma satu menu aja. Mungkin nanti aku bakal ngerebus sayur ya teman-teman, tapi itu untuk aku. Jadi ini mau aku duluin buat bikin masak lauknya. Takutnya nanti kan kakak Hamizan sama Yurin jadinya lapar mau makan ya. Sebenarnya pagi tadi itu udah aku bikinin pancake ala-ala ya, ala-ala jadi ya teman-teman, untuk mereka sarapan. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah kenyang. Cuman ini aku mau bikin menu ayam aja lah untuk makan siang nanti. Sebenarnya anakku si Ayu Rinjani itu mintanya tuh telur ya teman-teman. Cuman kemarin sore kan aku udah masak telur ya, takutnya tuh bosan atau gimana gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang bosan sih. Yang namanya telur itu emang menu favorit kayaknya di sini tuh ya, di rumahku. Emang menu yang paling simpel. Biasanya aku masak telur itu kalau memang lagi pengen cepet aja. Lanjut lagi bun sambil masak, pokoknya sambil tangannya tuh jangan boleh berhenti bergerak ya teman-teman ya. Jadi disambi-sambi, apalagi untuk yang kayak aku punya anak kecil terus punya baby juga, itu harus multitasking kayak gitu teman-teman. Jadi ini sambil masak sambil mau nyusunin si piring sama sendok-sendoknya. Cuma berhubung kita tuh cuman orang 4, jadi untuk piring sama sendok-sendoknya itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Biasanya aku kalau ada suamiku baru itu bakal banyak banget ya, karena memang anggota keluarganya banyak. Nah ini rencananya mau aku kasih kecap manis aja karena memang buat anak-anak ya. Jadi ini tuh cuman aku kasih lada seujung sendok makan kayak gitu, terus sama aku kasih kecap manis untuk pemanisnya, karena memang anak-anak tuh paling suka makan sama kecap ya. Jadi ini bisi ayamnya tuh biar ada rasa sedikit manis-manisnya gitu, seperti kamu. Nah untuk wangi aromatiknya, selain aku kasih lengkuas, ini mau aku kasih kemangi. Jadi ini daun kemangi. Alhamdulillah kemarin itu dikasih Uma daun kemangi. Nah ceritanya daun kemangi ini bukan punya Uma ya, maksudnya tuh bukan tanaman Uma. Jadi ini tuh ngambil minta di sawahnya Bidar gitu ya, tetangga jauh banget gitu. Karena Uma tuh kemarin ke sawah, jadi mampir ke sawahnya bibi itu ya. Nah ini aku mau cuci piring yang habis aku masak tadi ya, biar kerjaanku tuh sedikit berkurang ya teman-teman, karena kan memang anak-anak tuh lagi tidur gitu kan. Jadi semumpung lagi tidur pokoknya diselesaikan secepat mungkin biar aku tuh bisa istirahat kayak gitu. Kalau emang nggak bisa istirahat ya sudah, nggak jadi masalah. Yang penting pekerjaan rumah itu udah beres gitu kan.
Yang paling riweh itu kalau seandainya anak-anak tidur terus kita ngerjain kerjaan rumah, kemudian belum selesai pekerjaan rumahnya, anaknya udah bangun. Nah itu yang paling riweh, yang bikin kita tuh kayak ngerasa gimana ya, pusing kayak gitu. Cuma kalau aku sih nggak jadi masalah ya, maksudnya kalau memang anaknya bangun lebih awal ya udah selesain aja dulu. Ibarat kata itu kita urus anaknya dulu, pekerjaan rumahnya nanti dulu kayak gitu. Tapi kalau seandainya anaknya udah bisa anteng, udah bisa bermain, baru kita selesaikan pekerjaan rumah tangga kita kayak gitu. Karena kalau misalnya kita kita ngotot untuk nyelesain pekerjaan rumah tangga kita sementara anak kita rewel, otomatis juga kita kan kurang fokus ya, kurang fokus lah untuk bekerja kayak gitu. Nah ini cucian piringku tuh nggak terlalu banyak karena memang piring yang kemarin malam kita makan itu udah kucuci di pagi-pagi hari banget ya teman-teman. Jadi ini tuh memang piring yang peralatan masak yang ku pakai untuk pagi ini gitu loh. Jadi agak sedikit. Alhamdulillah ini cuacanya sudah mulai terang banget ya, udah ada mataharinya, jadi itu badan juga ngerasa kayak segeran ya teman-teman ya. Emang serba salah sih ya namanya manusia ya, kadang dikasih hujan terus mintanya panas, dikasih panas terus mintanya hujan gitu. Mungkin kitanya yang kurang bersyukur ya teman-teman. Sebenarnya bukan kurang bersyukur sih, lebih ke kayak meminta keseimbangan aja sih kalau bisa gitu ya. Jangan sampai hujan-hujan terus kalau panas-panas melulu, itu kan kurang seimbang ya teman-teman. Tapi gimana lagi, kalau memang udah masuknya musim penghujan itu mau nggak mau ya. Sebenarnya bulan 11 ini tuh kayak musim penghujan ya teman-teman. Tapi kalau di daerahku sendiri kalau dibilang musim penghujan sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena memang hujannya tuh nggak terlalu intens banget gitu, nggak kayak tahun-tahun yang kemarin yang sering banget hujan sampai bulan 3 tuh udah masih hujan juga. Tapi sekarang itu walaupun hujannya tuh nggak setiap hari gitu. Terus belum ada hujan yang deres yang lebat banget, itu belum ada teman-teman. Biasanya tuh kalau di sini kalau hujan itu bisa bikin belakang rumahku ini banjir loh. Alhamdulillah pas lagi nyuci piring gini tumben banget warga negaraku tuh nggak dateng ya. Biasanya warga negaraku tuh selalu hadir ketika aku nyuci piring. Tapi ini nggak tahu, mungkin karena udah agak siang jadi mereka tuh kayak nyari makan ke bawah-bawah pohon-pohon sawit gitu. Nah terus lanjut lagi ya, aku udah nyuci piring, ini aku mau bersihin komporku. Jadi ini mau bersihin sekilas aja sih, nggak sampai yang bersih-bersih banget karena rencananya tuh aku punya kegiatan lain, karena aku tuh punya resep bikin martabak manis gitu ya, martabak Bangka gitu. Nah itu tuh mau aku bikin teman-teman, rencananya tuh sebelum anak-anakku bangun aku mau buat dulu, kemudian mau aku resting sekitar 1 jaman, minimal 1 jaman, kemudian mau aku bikin. Semoga bismillah ya, semoga berhasil, semoga sukses. Jadi ini tuh disambi-sambi pekerjaannya. Terus ini aku mau nyuci juga karena tadi tuh aku udah bikin adonan buat martabak Bangkanya, cuma memang gak aku record karena aku tuh baru belajar ya. Jadi baru belajar, sebenarnya sudah beberapa kali aku bikin martabak Bangka, cuman yang kemarin-kemarin tuh kayak kurang bersarang gitu loh. Nah yang ini aku nggak tahu karena ini tuh resep baru yang aku punya gitu, yang aku dapetin gitu. Nanti kalau misalnya udah dapet terus hasilnya memuaskan ya, we'll see ya, nanti kita lihatlah seperti apa, atau mungkin nanti aku bikin resepnya atau gimana. Karena ternyata si bikin martabak Bangka itu susah-susah gampang ya teman-teman, kayak ada triknya kayak gitu. Oke, selesai mencuci pakaian, ini aku mau lanjut lagi buat jemur pakaian yang sudah aku cuci hari ini. Nah itu baju-baju yang kemarin itu sebenarnya sudah kering ya sebenarnya, cuman dia lembab aja gitu kan. Nah ini rencananya baju-baju yang kemarin itu mau aku angkat juga. Kenapa? Karena mumpung mereka kering, jadi ngurangin pekerjaan kayak gitu ya. Terus juga nanti kalau kelamaan dijemur di terik sinar matahari takutnya warnanya tuh berubah menjadi pudar.
Masya Allah, ini tuh pas aku lagi ngedit kayak gini tuh baru ngeh loh kalau rumput yang di bawah ini tuh udah mulai tinggi ya teman-teman. Ini artinya aku bakal minta suamiku untuk ngebabat pakai mesin, karena takut juga kalau dia terlalu tinggi kan, takutnya tuh ada ular yang berseliweran di bawah. Cuman karena memang kalau yang di bawah jemuranku ini memang kata suami tuh disemprot aja daripada dibabat, karena kan kalau di bawah jemuran otomatis aku lebih sering ngejemur ya teman-teman ya. Jadi takutnya bakal ada ular yang nggak kelihatan gitu, karena ular tuh macam-macam warnanya. Ada yang warnanya hijau kayak rumput kayak gitu loh. Nanti kalau keinjak kan kita nggak tahu entah berbisa atau tidak. Ya namanya ular ya tetap bahaya ya, tetap menakutkan kalau menurutku. Jadi makanya itu yang di bawah jemuran memang sengaja disemprot, diracun kayak gitu. Nah untuk di jalannya ini emang nggak disemprot ya, karena memang kalau lagi musim penghujan, hujannya turun terus, itu biasanya tanah di sekeliling rumahku ini tuh berlumut teman-teman. Kalau udah berlumut kemudian becek, itu artinya bakal bikin licin jalannya. Di kampungku ini lagi musim panen semangka ya, termasuk kakakku juga panen semangka. Cuman memang belum banyak yang masak banget, jadi aku tuh belum sempat ke sawahnya. Nanti rencananya kalau memang semangkanya tuh udah masak, udah merah-merah semuanya, rencananya aku pengen main buat ke sawah. Nanti aku bikin video live di sana ya teman-teman, karena di sana itu tempat healingnya kita, karena di sini tuh kayak nggak ada tempat rekreasi ya. Jadi kalau mau healing itu bisanya cuman di sawah aja, ngeliatin pemandangan yang hijau, betapa hijaunya padi, terus juga nanti kita lihat hamparan kebun semangka di sana. Karena memang di sana tuh kata Ayu iparku tuh dia bikin 2 pondok, jadi pastinya ada tempat untuk berteduh ya. Jadi kalau bawa anak ya aman lah ya, nggak bakal kepanasan kayak gitu. Sebenarnya aku udah lama banget nggak ke sawah. Terakhir kali itu ya kemarin yang aku nganter pesanan pompa air untuk orang PT. Nah itu cuman itu bukan ke sawah sih, cuman kayak lewat aja kayak gitu ya. Itu udah Masya Allah lihat sawahnya tuh hijau. Jadi aku tuh teringat di daerah Belitang gitu, karena aku dulu pernah kerja di daerah sana ya. Oke, segini dulu aja video dari aku. Semoga berkenan di hati kalian, semoga bisa menginspirasi. Mohon maaf jika isi videonya itu seadanya ya teman-teman, karena memang ya beginilah rutinitas aku di desa transmigrasi ya, di rumah papan yang udah lama banget ini rumah papanya. Semoga kalian terhibur lah pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching and enjoy the video.